Shalom teman-teman semua dan selamat pergantian hari. Dan kali ini kita masih membahas seri kesehatan, tetapi sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur oleh karena satu hari lagi, hari yang baru ini Engkau masih berikan kepada kami. Dan biarlah saat kami akan sedikit merenungkan kebenaran firman Tuhan, Tuhan yang akan selalu menyertai kami, Tuhan yang tuntun dengan roh-Mu, agar kami boleh mengerti setiap pembahasan yang akan dibahas pada petang hari ini, Tuhan. Dan biarlah Kau berkati David dan juga hamba-Mu di dalam berkata-kata, biarlah segala sesuatunya boleh selalu seturut dengan kehendak Tuhan dan boleh menjadi berkat bagi kami semua. Ini Tuhan doa dan harapan kami. Kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Yesus Kristus, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. David, shalom dan selamat pergantian hari. Shalom dan selamat pergantian hari. Oke, gimana Fit? Baik-baik kali ini? Puji Tuhan, baik, sehat. Puji Tuhan. Oke, kita mau bahas tentang apa sekarang, Fit? Pada bagian yang ke-9 nih. Iya, di bagian 9 ini kita mau bahas tentang gerak badan. Ya. Oke, siap. Kenapa nih? Ada something kah? Enggak, karena apalagi sekarang banyak online gitu kan. Jadi memang lebih sering depan laptop daripada gerak badan gitu kan. Jadi kayak ya hari ini mendengar nggak apa-apa. Setelah ini menjadi pelaku firman, semoga bisa. Amin. Amin. Dengan judulnya aja udah kayak aduh, judulnya ini udah nampar kan gitu kan. Mungkin kalau orang yang selalu gerak ya biasa aja dengar judul ini gitu kan. Oke, silakan Fit. Oke, jadi dari judulnya kita mau lihat kaitannya gerak badan dengan otak kita. Mari kita mulai. Kita mau review sedikit tentang apa yang kita pelajari beberapa hari yang lalu. Jadi memang kita sudah mempelajari beberapa contoh zat-zat eksitotoksin seperti MSG atau micin, aspartam atau pemanis buatan, dan diasetil yang ditaruh atau dicampur sebagai perasa dalam popcorn. Gitu. Dan kita tahu bahwa zat-zat eksitotoksin ini dapat menyebabkan kerusakan pada otak. Lalu kemarin kita sudah belajar juga bahwa otak kita ini adalah ibu kota tubuh, ya kan? Jadi ketika otak kita sakit, artinya ibu kota tubuh sedang sakit, sedang tidak sehat. Kalau otak kita yang mengontrol tubuh kita ini jatuh sakit atau tidak sehat, maka tubuh kita akan sakit. Itu dia. Dan kemarin kita sudah belajar bahwa Kristus adalah kepala. Itu dia. Artinya juga tanpa Kristus, ya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Karena Kristus adalah kepala. Bagaikan tubuh tanpa kepala. Dan kita juga sudah belajar kemarin bahwa apapun yang mempengaruhi kesehatan otak kita, maka itu pun dapat mempengaruhi kepekaan kita dengan suara Tuhan. Karena dengan otaklah kita dapat mempelajari firman Tuhan, melalui otak kita dapat mengerti firman Tuhan dengan bantuan Roh Kudus, maka kalau kita melemahkan otak kita dengan zat-zat yang kita sudah pelajari, maka itu pun akan mempengaruhi iman kita, mempengaruhi kerohanian kita. Itu dia. Yes, benar-benar. Masih ingat. Dan terima kasih sudah diingatkan lagi. Iya. Nah, kira-kira nih Kak, tadi kan kita sudah review sedikit apa yang mempengaruhi kesehatan otak kita. Nah, kira-kira apa lagi nih Kak yang mempengaruhi kesehatan otak kita? Jawabannya mudah sekali karena sudah ada di judul, pasti gerak badan. Iya. Benar kan? Benar sekali Kak.
Mari kita baca satu kutipan yang terdapat di dalam buku The Adventist Home, halaman 283, paragraf yang keempat. Kak Prisil, boleh baca? Boleh. Porsi yang tepat dalam gerak badan di sekitar rumah akan meningkatkan pikiran dan tubuh. Iya, benar banget. Jadi ternyata gerak badan itu ada kaitannya dengan kesehatan otak kita. Itu dia. Jadi memang bukan hanya MSG atau micin atau apapun yang kita makan yang mempengaruhi otak kita, tetapi juga gerak badan atau exercise itu dapat mempengaruhi kesehatan otak kita. Itu dia. Tapi Fit, Mm-mm. tadi di Adventist Home itu kan ada kata-kata porsi yang tepat nih, ya kan? Iya, Porsi yang tepat dalam gerak badan. Berarti memang hampir sama sih ya, pokoknya segala sesuatu yang berlebihan juga nggak baik, tapi porsinya harus tepat juga gitu kan dalam gerak badan nih, artinya. Benar nggak sih? benar, Atau, benar. oh benar ya? Oke, Benar. oke. Ya, Oke, siap. kalau kebanyakan juga artinya tubuh akan kelelahan ya, Kak ya. Dan itu pun tidak baik untuk kesehatan tubuh dan juga pikiran kita. Ya. Oke. Ya, jadi jikalau kita ingin memiliki pikiran dan tubuh yang sehat, kita tidak boleh hanya duduk atau belajar seharian saja, tetapi kita juga harus melakukan gerak badan. Itu dia, Kak. Ya benar banget sih. Tapi semenjak pandemi kayak gini kan, semuanya serba online gitu kan. Baru ya mungkin baru akan segera ini sih menuju ke offline mungkin gitu kan. Atau ada beberapa yang sudah offline. Tapi memang lebih banyak sih kayak duduk di depan gadget, di depan laptop kayak gitu kan. Belajar gitu dibandingkan kita melakukan satu gerak badan. Tapi ini benar banget sih. Iya, benar-benar. Ya, itulah. Memang sekarang ini situasinya seperti itu ya. Tapi saya yakin dan percaya kalau kita mau berdoa supaya Tuhan berikan kita waktu, kita pun bisa mencari waktu luang untuk gerak badan. Itu dia. Ya, jadi mungkin kalau kita ngomong gerak badan, yang ada di dalam pikiran kita adalah jogging, ya kan? Berenang, nge-gym, senam, dan lain-lain. Nah, itu dia. Tapi sebenarnya, Kak, Benar-benar. ada gerak badan yang mungkin sebagian orang bilang, oh itu bukan gerak badan. Nah, itu dia, Kak. Apaan tuh, Fit? Jadi kalau misalnya bukan jogging, bukan berenang, bukan nge-gym, terus apa lagi nih? Apakah badminton kah? Futsal kah? Biasa itu kan yang sering dilakukan olahraga. Biasa kan orang selalu bilang, ayo olahraga gitu kan. Dan ya namanya olahraga tuh di otak ya berenang lah, atau main futsal gitu kan. Basket, apalagi sih? Badminton, lalu tadi nge-gym, senam gitu-gitu kan. Atau lari gitu kan. Jadi apalagi nih kalau misalnya nggak cuma itu, apalagi nih gerak badan? Ya, bukan hanya itu saja yang Kak Priscil sudah sebutkan, tetapi sebenarnya gerak badan itu juga termasuk saat kita membersihkan rumah kita, ya kan? Saat kita mengepel, menyapu, kita tahu, ya saya pribadi sih Kak, merasakan itu bukan pekerjaan yang mudah. Itu dia, perlu yang namanya konsistensi, keuletan, kerajinan, dan ketelitian, dan lain-lain. Jadi, membersihkan rumah sekalipun yang saya rasakan secara pribadi memang benar-benar mengeluarkan keringat dan menggerakkan otot kita. Itu dia. Dan ya, kalau kita menganggap, cuma membersihkan rumah, kayaknya gampang deh, gitu kan. Tapi sebenarnya, wow, itu gerak badan yang bermanfaat juga, gitu dia. Jadi bukan hanya kita gerak badan, tapi ada hasilnya, ada manfaatnya. Dan juga menjemur pakaian ketika kita di luar rumah, ya kan,
kita terkena sinar matahari, memeras pakaian itu, lalu menjemur, itu benar-benar sangat menyehatkan tubuh kita, Kak. Jadi gerak badan di sini sebenarnya bukan hanya bicara tentang olahraga seperti yang orang-orang pikirkan ya, seperti jogging, mungkin berenang dan lain-lain. Tetapi juga termasuk membersihkan rumah, ngepel, menyapu, bahkan menjemur pakaian di luar rumah. Itu termasuk gerak badan yang baik untuk kesehatan tubuh dan pikiran kita atau otak kita. Itu dia, Kak. Berarti termasuk mencuci baju ya, karena kalau di rumah kami tidak menggunakan mesin cuci. Jadi benar-benar kalau cuci ya pakai tangan gitu kan. Dan memang kalau lagi yang dicuci itu agak-agak berat atau misal kayak spray gitu kan, apa sih, selimut atau pokoknya agak-agak ini memang mengeluarkan tenaga yang lumayan. Yes. Lumayan gitu kan. Karena lumayan besar gitu kan. Tapi ya dari sini kayak ya itu sudah termasuk gerak badan ya, kayak nyapu, ngepel, cuci ataupun jemur gitu kan. Itu kayak oh ya juga sih, itu sudah termasuk. Mungkin bersihin kandang juga kali ya, karena di rumah banyak binatang. Iya, iya, iya. Ya, itu semua juga termasuk gerak badan yang menyehatkan otak dan tubuh kita tuh, Kak. Gitu. Ya, jadi marilah kita mulai membiasakan diri kita untuk menggerakkan badan kita dan tidak bermalas-malasan. Apalagi saat ini kita lebih sering di depan laptop atau gadget kita, sehingga kita jarang bergerak. Itu dia. Benar sekali. Mm-mm. Saya pun juga merasakannya gitu kan. Tapi di sini menarik nih, ada gambar apa ya, orang lagi bawa cangkul tuh. Iya. Dan sebenarnya kepikiran juga sih para petani gitu kan, kalau yang selalu nyangkul, selalu apa ya, ini bekerjalah gitu kan. Sebenarnya mereka punya gerak badan udah banyak banget, nggak perlu olahraga yang seperti yang dilakukan di sini, kayak misalnya harus jogging lah, atau nge-gym, atau senam, atau badmintonan. Sebenarnya dia udah gerak juga ya kalau petani itu. Iya, malah mereka lebih apa ya, gerak badannya lebih baik lah istilahnya kan, karena mereka di luar ruangan, mereka terkena sinar matahari, ya kan. Jadi mereka malah gerak badan yang lebih baik yaitu daripada yang di dalam ruangan gitu, Kak. Oke, siap-siap. Ya, dan melihat gambar petani ini, Kak ya, saya teringat satu ayat di dalam Alkitab. Nah, Kakak bisa baca ayat yang ada di layar kita? Boleh. Kejadian 2 ayat yang ke-15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Iya. Jadi orang tua pertama kita yaitu Bapak Adam dan Ibu Hawa itu pada mulanya pun sudah diberikan suatu pekerjaan dari Tuhan bagi mereka. Jadi mereka tidak hanya diberikan pohon buah-buahan ya kan, Kak, supaya mereka bisa makan, tapi mereka itu juga disuruh bergerak. Mereka tidak disuruh diam saja lalu makan, lalu tidur, ya kan? Tetapi Tuhan memberikan suatu tugas atau perintah. Nah, kepada orang tua kita itu untuk mengusahakan dan memelihara Taman Eden. Jadi luar biasa ya, Kak ya. Memang Tuhan itu kan yang menciptakan kita. Jadi tuh Tuhan tuh tahu kalau kita itu hanya duduk di depan gadget, main HP, tanpa melakukan aktivitas yang bermanfaat, yang menyehatkan bagi tubuh dan pikiran, maka itu tuh sangat berbahaya bagi kesehatan kita. Maka dari itu, Tuhan yang menciptakan kita, maka Ia tahu bagaimana menjaga tubuh kita supaya tetap sehat. Salah satunya kita bisa lihat
dari maksud Tuhan atau perintah Tuhan memberikan tugas kepada orang tua kita dalam mengusahakan dan memelihara Taman Eden. Artinya mereka menggerakkan badan mereka supaya mereka dapat menjaga tubuh dan otak mereka dalam keadaan yang sehat. Itu dia, Kak. Benar juga sih. Bicara mengenai memelihara taman sih. Jadi kalau di rumah saya bukan taman yang besar, hanya kecil gitu kan di rumah. Hanya ada taman kecil, lalu ada tanaman-tanaman. Ya karena saya suka binatang, ada binatang-binatang. Dan rasanya untuk memelihara itu aja lumayan menghabiskan waktu juga sih. Maksudnya lumayan banyak, harus banyak yang dilakukan kalau kita rajin ya. Jadi kalau lagi malas ya enggak. Tapi kalau rajin tuh ranting-ranting dipotong. Terus kemarin tuh sempat rumput itu harus dicabut gitu kan. Dan itu lumayan menghabiskan waktu sekitar berapa lama ya, kemarin dibantu beberapa orang aja kita hampir sejam lebih atau 2 jam. Belum lagi sama bersihinnya. Jadi kayak benar-benar waktu ingat ini memang saat Tuhan menyuruh maksudnya memberi satu tugas kepada Adam dan Hawa untuk mengusahakan dan memelihara taman itu yang isinya ada macam-macam gitu kan. Bukan hanya buah, tapi pasti saya yakin ada bunga. Lalu ada tanaman-tanaman apapun di sana. Dan termasuk binatang itu semua harus dipelihara dan ya tentu mereka harus bergerak. Nggak mungkin hanya duduk dan suruh, oke, pohon nanti kamu ini ya tumbuh sendiri ya gitu. Itu kayaknya nggak mungkin juga gitu. Tapi benar sih. Benar, kayaknya di sini juga diingatkan untuk rajin dan tidak bermalas-malasan. Seperti itu. Ya, jadi setidaknya hari ini kita belajar bahwa salah satu yang mempengaruhi kesehatan otak kita atau pikiran kita adalah gerak badan. Kalau kita bermalas-malasan untuk menggerakkan badan kita, ya itu akan berdampak buruk kepada otak kita yang adalah ibu kota tubuh. Tetapi kalau kita mau dengan kuasa Tuhan menggerakkan badan kita untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat, maka kita akan memiliki otak yang sehat. Jadi pada akhirnya mari kita bergerak dan sehat selalu. Amin. Ya. Okay. Thank you Nifit untuk sharingnya di petang hari ini, gitu kan. Sama-sama. Sudah diingatkan lagi untuk gerak badan, jangan cuma di depan laptop atau gadget, malas-malesan, gitu kan. Dan itu pun ya kenanya ke saya juga, dan memang harus berubah seperti itu. Ya. Dan untuk mengakhiri pembahasan kita pada malam hari ini, boleh minta tolong David pimpin kita dalam doa. Baik, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa dan Kristus yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih buat roh-Mu yang telah Engkau karuniakan kepada kami. Sehingga selama pembahasan kami dapat memahami, kami dapat berkata-kata apa yang sesuai dengan kehendak-Mu. Tetapi jikalau ada kata-kata yang belum sesuai dengan kehendak-Mu, kami minta ampun ya Bapa. Biarlah roh-Mu yang kudus Engkau karuniakan kepada kami, supaya kami tetap dapat menyelidiki apa yang kami pelajari. Dan bukan hanya menyelidiki, tetapi kami dapat menjadi pelaku firman, supaya pengalaman kebenaran itu menjadi pengalaman pribadi kami masing-masing. Terima kasih ya Bapa, sertai kami di sepanjang hari yang baru ini, dan kami berdoa hanya di dalam nama anak-Mu yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Oke, thank you David untuk sharingnya, dan Tuhan memberkati kita semua. Amin. Oke, bye-bye David, see you. Bye-bye Kak.